Teman-teman, di part pertama dari cerita ini, kita telah menyusuri akar kebencian dan mekanisme pembantaian dalam tragedi Holocaust. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. Di video ini, kita akan jelajahi jantung kegelapan dari kisah Holocaust, yaitu ruang gas yang mematikan, krematorium raksasa, dan kisah para penyintas yang menapaki sisa hidupnya di antara abu, reruntuhan, dan trauma yang berkepanjangan. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman yang dikenal sebagai Holocaust merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Peristiwa terjadi selama Perang Dunia Kedua antara tahun 1941 hingga 1945. Rezim Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler berupaya untuk membasmi seluruh populasi Yahudi di Eropa dan kelompok-kelompok lainnya yang dianggap inferior atau berbahaya bagi ideologi mereka, termasuk Romani, kaum penyandang disabilitas, kaum LGBT, dan oposisi politik. Jutaan orang Yahudi dan kelompok lainnya dibunuh dalam kondisi yang sangat kejam, baik dengan ditembak, dijebloskan ke ruang gas, atau dikirim untuk bekerja hingga mati kelelahan. Kamar mandi yang seharusnya menjadi tempat untuk membersihkan diri, justru berubah menjadi ruang kematian massal. Para tahanan diperintahkan untuk melepaskan semua pakaian, lalu masuk ke dalam ruangan yang berkeramik putih. Saat para tahanan ini sudah dikurung dalam ruangan pembantaian itu, pelet Zyklon B lalu dimasukkan melalui lubang ventilasi. Dan hanya dalam waktu 3-7 menit, para tahanan ini mengalami kejang-kejang dan berakhir dengan kematian. Nah, Zyklon B ini adalah sianida. Dan seperti yang kita tahu, ini merupakan bahan kimia beracun yang sangat mematikan. Setelah proses pembantaian itu selesai, jenazah para korban ini lalu diangkut ke krematorium, yaitu sebuah oven raksasa. Di sana jasad para korban ini dimasukkan ke dalam api dan dijadikan seperti kayu bakar sampai tulang belulang mereka hancur menjadi abu. Lalu dihembuskan lewat cerobong dan terbang ke udara. Cara ini mereka lakukan untuk membuat jejak kejahatan tak bisa dilacak. Operasi mesin pembunuhan ini dibantu oleh para tahanan yang diberikan kekuasaan oleh Nazi untuk mengawasi sesama tahanan di kamp konsentrasi atau kamp kematian itu. Para tahanan ini benar-benar terjebak di dalam rantai kengerian yang luar biasa. Bayangkan kamu disekap oleh kelompok kriminal bersama teman-temanmu. Lalu ada semacam mesin pembunuh dan kamu diperintahkan untuk mengoperasi mesin itu. Kamu melihat sendiri bagaimana mesin itu mencabik-cabik tubuh temanmu sendiri secara perlahan sampai jadi daging. Itu adalah sebuah pemandangan yang sangat horor. Sorry, ini terdengar sangat mengerikan, tapi kira-kira seperti itulah gambaran dari bagaimana proses tragedi itu terjadi. Rangkaian kematian massal ini tidak berhenti di pabrik pembantaian itu. Sekarang, kita akan dengarkan suara-suara mereka yang teredam. Kisah para penyintas dan pawai maut yang menambah dan memperjelas jejak trauma Holocaust. Salah seorang penyintas bernama Elie Wiesel, ketika mengenang tragedi itu, dia mengatakan bahwa kami dikirim ke kamar gas seperti kawanan ternak untuk dikorbankan. Lalu penyintas lain bernama Primo Levi, dia menyebutkan bahwa kamp itu menjadi sirkus terburuk di bumi, di mana manusia dibuat mati secara perlahan. Saat front timur runtuh, Nazi memaksa tahanan berjalan puluhan kilometer dalam suhu beku yang disebut Dead Marches, yang terjadi antara bulan Januari sampai April tahun 1945. Dalam perjalanan itu, banyak tahanan yang mati karena kelelahan dan juga ditembak oleh petugas, oleh militer. Death March ini adalah semacam pawai kematian saat proses pemindahan para tahanan. Hingga suatu pagi di bulan Januari tahun 1945, kebohongan itu akhirnya terpental oleh tentara pembebas. Tepat saat dunia masih terperangah, gerbang maut itu akhirnya terbuka. Pada tanggal 27 Januari tahun 1945, Tentara Merah membebaskan kamp Auschwitz dan menyelamatkan sekitar 7.000 tahanan yang sudah sekarat, dan menemukan gunungan jenazah serta sisa abu pembakaran di krematorium. Tentara Merah yang dimaksud di sini adalah pasukan militer dari Uni Soviet. Mereka adalah bagian dari Sekutu Timur dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 27 Januari tahun 1945, mereka lah yang pertama kali mencapai dan membebaskan kamp Auschwitz di Birkenau. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat dan Inggris juga membebaskan kamp-kamp lain seperti Buchenwald,
Dachau, dan Bergen-Belsen di wilayah Jerman. Saat propaganda berhasil memisahkan manusia menjadi kelompok lain, dehumanisasi pun menguak wajah aslinya. Kebencian yang dulu hanya kata-kata, sekarang menjelma menjadi bencana, pembantaian massal. Namun, setiap gelombang kebencian selalu bisa dibendung dengan suara yang berani teriak dengan lantang. Ketika seseorang menolak untuk diam dan dia bersuara untuk menentang ketidakadilan, gelombang kebencian itu pun perlahan meredup dan memberi ruang bagi toleransi dan empati. Nah, pesan moralnya adalah kita mempelajari sejarah ini bukan untuk menyuburkan kebencian, tapi untuk menyalakan lilin harapan yang menerangi jalan kita ke depan. Kita yakini bahwa setiap tindakan kecil, dari menolak ujaran kebencian, mengedukasikan diri dan orang lain, hingga berdiri untuk kebenaran, adalah benih untuk perubahan yang lebih besar. Dengan mengenang masa lalu, kita tidak hanya menghormati mereka yang telah hilang, tapi juga menjaga rasa kemanusiaan tetap hidup di hati generasi yang akan datang. Tragedi Holocaust menegaskan satu hal, bahwa keheningan adalah kolaborasi. Ketika kita memilih untuk diam, kita memberi ruang bagi kebencian untuk tumbuh dan merajalela. Tetapi ketika kita berani bersuara, kita menyalakan harapan dan mengingatkan dunia bahwa setiap nyawa berharga. Oke, sekian video kali ini. Dan jika kalian memiliki saran atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kisah ini menggugah nuranimu, bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.